Masa jabatan pejabat Bupati Cilacap, Yunita Dias Suminar, akan berakhir pada 19 November 2023. Hampir setahun kepemimpinan PJ Bupati mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya disoroti oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Cilacap yang disampaikan pada media, Sabtu 28 Oktober 2023. Beliau mengatakan bahwa PJ Bupati sebagai pemimpin daerah yang berlatar belakang ASN harusnya bisa membatasi kegiatan yang bersifat pribadi dan dinas, serta tidak condong terhadap kelompok tertentu. Menurut Suyatno, ketidaknetralan sebagai ASN terlihat secara fisik, simbol yang menonjolkan warna dari kelompok tertentu dalam berbagai acara pemerintahan. Selain itu, Suyatno juga menyorot kinerja PJ Bupati, terutama dalam menyukseskan program unggulan Pemkab Cilacap, yakni Gerakan Pencegahan Stunting Masa Depan Cerah atau Kancing Merah. Simbol kancing merah dinilai menjurus terhadap kelompok tertentu. Suyatno juga menyoroti pembangunan Kabupaten Cilacap yang perlu dibenahi, seperti beberapa pembangunan di Cilacap yang mangkrak, yang membutuhkan solusi. Selaku anggota Dewan yang duduk di Komisi C membidangi pembangunan, soal kekeringan, kenakalan remaja meningkat dari mulai taburan. Suyatno menekankan PJ Bupati tugasnya harus fokus pembenahan kinerjanya sebagai kepala daerah, bukan menjadi tim sukses salah satu kelompok tertentu. PJ Bupati merupakan kelahiran Cilacap, dikenal sosok pekerja keras, agresif, cekatan dan memahami betul kondisi di Cilacap. Namun Suyatno menyayangkan pengalamannya itu disalahgunakan. Suyatno mengajak kepada masyarakat untuk lebih kritis dalam menghadapi pemilu 2024 dengan turut serta mensukseskan pemilu dengan menciptakan situasi yang aman dan kondusif, menempatkan demokrasi agar tidak ada tekanan dari manapun. Jika terjadi penekanan yang dilakukan ASN, pejabat atau siapapun bisa dilaporkan ke Komisi ASN. Kalau itu dilakukan oleh masyarakat, bisa melaporkan ke Bawaslu. Ya, terima kasih teman-teman. Perlu kami sampaikan kalau saya harus memberikan suara saya akan memberikan suara, tetapi saya akan terbatas menanggapi hal-hal yang bersifat kinerja Ibu PJ saja. Bahwa rumor yang berkembang bahwa beliau tidak netral, kemudian menguntungkan salah satu kelompok partai tertentu, kemudian salah satu capres tertentu, itu dari awal memang kita sudah mendengar dan merasakan semua. Nah, hal-hal tersebut sebetulnya ya kita sendiri tidak sama sekali tidak setuju, dan itu sebetulnya sudah digaungkan oleh masyarakat, baik itu masyarakat secara pribadi maupun LSM maupun ormas yang saya baca beberapa kali. Tapi memang sejauh ini saya memang hanya memantau saja. Tapi memang perkembangan kesini memang sangat kelihatan sekali bahwa beliau selaku PJ Bupati sangat tidak netral. Karena apa? Beliau ditugaskan sebagai pemimpin daerah Kabupaten Cilacap. Tetapi di dalam pelaksanaannya seolah-olah beliau seperti tim sukses salah satu kelompok tertentu. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Paling tidak kan beliau menjiwai lah sebagai pemimpin daerah harus membatasi mana pribadi maupun dinas. Saya bisa membedakan bahwa mungkin beliau sangat cocok dengan kelompok tertentu, tetapi perlu dicatat bahwa pada saat beliau sudah masuk di dalam jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, mestinya menjadi milik masyarakat semua, bukan milik kelompok tertentu. Nah, ini yang kita rasakan. Jadi kalau masyarakat yang sekarang menilai bahwa Bu PJ tidak netral, Bu PJ hanya menguntungkan kelompok tertentu, itu sangat-sangat tidak mendidik, dan secara jujur saya juga tidak setuju. Selaku masyarakat dan ketua ini Pak, dari ketua fraksi, dari mana terlihatnya kelihatan ketidak netralan dari Bu PJ sendiri Pak? Oh, sangat kelihatan sekali. Sangat bisa dirasakan baik secara fisik maupun kasat mata. Itu bisa orang bodoh pun tahu bahwa beliau itu memang mengkondisikan kelompok tertentu. Misalkan ya, saya contohkan bahwa
hari ulang tahun Kabupaten Cilacap itu gebyarnya demikian hebat dengan diwarnai warna-warna tertentu yang mungkin kesukaan beliau. Nah ini kemudian semua serba warna tertentu. Nah ini kan sudah bertentangan hal-hal tersebut dengan pelaksanaan itu sendiri. Yang kedua, beliau kan lebih memfokuskan stunting, peningkatan stunting supaya peningkatan gizi buruk kepada masyarakat itu, pada anak-anak itu bisa meningkat. Itu bagus, program itu bagus, tetapi kenyataannya ya dibalut dengan kegiatan-kegiatan yang untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, pembinaan kepada RT RW. Ya, kalau kita lihat masuk di dalam arena pembinaan RT RW kemudian masyarakat itu sudah kelihatan dari banner yang tertera itu sudah warna tertentu, kemudian yang hadir juga pakai warna tertentu. Itu secara tidak langsung itu sudah kelihatan bahwa secara kasat mata semua orang bodoh pun tahu bahwa ini PJ-nya memang dari kelompok tertentu. Nah ini yang kita rasakan demikian, Bu. Selama dia bersama dengan ASN atau masyarakat selalu mengajak ASN untuk menyerukan yel-yel dengan simbol jari atau hal tersebut. Apakah ASN itu tidak keberatan dengan hal itu ya Pak? Nah ini yang saya catat, salah satu yang kita bisa melihat bahwa ASN pun secara latah mengikuti ya, dengan baju warna tertentu karena PJ-nya pakai warna tertentu, kemudian para pejabat di lingkungan pemerintah daerah juga pakai warna tertentu, kemudian yang hadir juga pakai warna tertentu. Itu sudah mengisyaratkan. Terus kemudian saya pernah bertanya kepada salah satu, saya 2 orang yang sudah saya tanya, kok mau harus memakai pakaian seperti itu? Jawabannya sangat mengejutkan. Lah gimana lagi, wong itu kita hanya ngebulani pemimpin. Nah ini yang saya jawabkan. Lah terus kalau kita tanya apa mereka ASN pada setuju dengan pengarahan yang seperti itu? Tidak. Bahasa Cilacap itu jelek sebetulnya. Sebenarnya tidak setuju mereka ya Pak? Bahasa Cilacap itu jelek sebetulnya, tetapi karena itu mungkin arahan yang secara tidak langsung oleh PJ, ya PJ Bupati yang terhormat itu, mereka tidak berani apa-apa. Sebetulnya kalau menurut saya ya banyak hal-hal Ibu PJ yang harus benahi, banyak sekali. Jadi jangan terpaku pada kepentingan yang berkaitan dengan kelompok tertentu yang bisa diandalkan. Stunting, kemudian pembinaan RT RW, banyak sekali kasus-kasus di warga masyarakat yang perlu ditangani. Saya salah satu ambil beberapa contoh adalah pembangunan di Kabupaten Cilacap yang mangkrak, itu berapa ratus yang mangkrak itu kan harus perlu solusi. Apakah harus menyalahkan PUPR dan kontraktor? Saya kira harus bekerja sama, karena kebetulan saya di Komisi C yang membidangi pembangunan, tentu saja karena kita tupoksinya pengawasan. Ya kita ikut menyoroti, mestinya itu menjadi solusi bersama. Ayo duduk bersama. Ini kenapa sampai terjadi tahun anggaran ini kok banyak pembangunan yang mangkrak? Yang kedua, kekeringan ini sudah mulai kekeringan dirasakan masyarakat. Yang ketiga, kenakalan remaja itu meningkat dari mulai tawuran, kemudian dan lain-lain, seperti adanya kelompok-kelompok yang terkotak-kotak di masyarakat itu banyak. Walaupun itu memang tugas institusi vertikal ya saya tahu, tetapi PJ kan juga bertanggung jawab. Kemudian ada kasus LGBT yang meningkat, kemudian dan lain-lain yang harus sebetulnya PJ itu tugasnya harus fokus pembenahan kepala daerah, bukan sebagai tim sukses salah satu kelompok tertentu. Itu yang kita kepinginkan. Awalnya kita menyambut baik beliau karena beliau orang Cilacap yang tahu persis Cilacap. Tetapi jangan karena ketahuan beliau itu kemudian
disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kalau beliau cocok dengan kelompok tertentu boleh, itu pribadi. Tetapi secara dinas, secara jabatan itu tidak boleh dicampur baurkan. Ya. Lagi nih Pak, saran dari Pak Ketua kepada Bu PJ nih saat ini menjabat sebagai pemimpin Kabupaten Cilacap atas ketidak netralnya sangat terlihat Pak ini Pak saran. Ya, saya mencatat ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan daripada ngurusi kelompok-kelompok yang berkaitan dengan kelompok tertentu, misalkan capres, pilek, sudahlah itu ditinggalkan saja. Saran saya fokuslah kepada kinerja-kinerja beliau sebagai kepala daerah. Kasus narkoba juga, peningkatan kasus narkoba, penyalahgunaan kasus narkoba juga itu harus menjadi perhatian khusus kita. Kecuali stunting itu yang memang prioritas utama, tetapi bukan menjadi satu-satunya prioritas utama. Kemudian angka pengangguran yang meningkat, kemudian kesenjangan ekonomi itu juga perlu. Kemudian kita lihat pembangunan banyak SD yang roboh, kemudian pembangunan yang mangkrak, itu menjadi salah satu prioritas sebetulnya. Daripada berpikir ngurusi pilek dan pilpres, sudah tinggalkan saja. Dan yang penting lagi bahwa beliau kan orang Cilacap, mestinya manfaat untuk orang Cilacap semua bisa dirasakan, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Dan yang penting lagi bahwa PJ ini kan umurnya 1 tahun. Ya kalau besok diperpanjang, kalau tidak kan hanya cukup 1 tahun. Minimal meninggalkan nama baik, kinerja baik, kemudian tidak menyakiti karena hanya memprioritaskan salah satu kelompok, kemudian kelompok yang lain tersakiti. Kita tidak mau seperti itu. Secara pribadi saya baik sekali dengan Bu PJ. Karena apa? Saya menilai beliau adalah orang yang pintar, agresif, kerja cekatan. Nah ini yang diperlukan memang. Tetapi semua itu tidak berguna manakala beliau hanya hanyut ke dalam politik praktis untuk menguntungkan kelompok tertentu. Ini saran dari Pak Ketua terkait kepada masyarakat atas kinerja PJ Bupati yang sepertinya condong ke salah satu partai, ini sarannya. Ya, masyarakat harus kritis, lebih kritis bahwa ini tahun politik yang mana kita memang harus mensukseskan dinamika politik yang ada, sukses pemilu 2024 itu harus sukses, Cilacap harus kondusif, itu yang harus kita pegang. Selama ini Cilacap tidak pernah ada masalah, selalu sukses, kondusif, dan terselesaikan dengan baik. Jangan sampai karena masalah-masalah ini sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan. Makanya saya juga tetap berharap masyarakat kritis, jangan mau diarahkan. Kemudian juga saya berharap kepada para kepala dinas sampai ke bawah, sampai dengan tingkat kades, kemudian lurah, sampai dengan RT, RW, itu silahkan demokrasi di Kabupaten Cilacap dibuka seluas-luasnya. Kita tidak boleh mau diarahkan kemana-mana. Saya tidak menuduh salah satu yang mengarahkan, tetapi kita buka lebar-lebar demokrasi biar ini masyarakat bebas memilih tanpa ada tekanan dari siapapun. Kalaupun ada tekanan, silakan dilaporkan. Kalau itu dilakukan oleh ASN, pejabat maupun siapapun, itu bisa dilaporkan kepada Komisi ASN. Kemudian kalau itu dilakukan oleh warga masyarakat, silakan itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian satu juga catatan buat teman-teman di Bawaslu, mestinya harus kritis ya, bahwa Bawaslu itu independen, tidak di bawah pemerintah Kabupaten Cilacap, sekalipun pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai pembina, tetapi memang tidak boleh ikut ngatur. Makanya teman-teman Bawaslu dari tingkatan kabupaten sampai ke bawah, saya kira juga harus netral, betul-betul netral, biarkan demokrasi berjalan dengan apa adanya. Kemudian apabila ada tekanan-tekanan, silakan. Saya siap untuk memfasilitasi untuk melanjutkan kepada tindakan selanjutnya kepada masyarakat yang
merasa dirugikan, merasa ditekan, silakan. Saya selaku Ketua DPC Partai Gerindra, selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra siap memfasilitasi. Baik, terima kasih Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.